Anda masih bersama kami dan Saku, Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan kita berharap jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memantapkan keyakinan kita bahwa kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jauh dari Allah maka bersiaplah diturunkan bencana kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mukhlas Suseno yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlas Suseno, izin bertanya, mohon kami diberi tips operasional, Tat. Bagaimana agar kita terhindar dari peristiwa negeri Sabah yang tadi diuraikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Syarif. Ya, Al-Quran menjadi solusi konkret. Dia sangat solutif dari berbagai permasalahan. Karena itu terkhusus buat umat Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Ketika di Al-Quran dijelaskan betul-betul mereka nantangin minta disiksa sama Allah. Minta diturunin fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Minta diturunkan hujan batu atau siksaan apa aja dah. Mau banjir, mau petir, mau apa saja. Tetapi apa ayat lanjutannya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka betapapun mereka punya dosa karena ada engkau ya Muhammad bersama mereka. Inilah kemudian menjadi ijtihad ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan menggelar majlis maulid di setiap bulan kelahiran untuk menghadirkan energi, semangat dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tips pertama. Maka kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid, mencintai baginda Rasulullah, karena pada saat itu kita diingatkan lagi dengan perjuangan sejarah dari Nabi SAW, maka mereka sesungguhnya sedang merencanakan petaka buat negeri ini. Bagi mereka yang tidak cinta maulid. Kedua, ayat lanjutannya disampaikan oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka dan mereka adalah orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi kecerdasan di atas rata-rata, IQ di atas 200 dari ulama-ulama tanah air kita ketika mereka kemudian menggelar sebanyak-banyaknya majlis zikir. Apalagi bukan hanya kaum bapak, kaum ibu di siang hari. Mereka kemudian berzikir, beristighfar. Dan ini yang direkomendasi tips. Di tengah banyaknya orang-orang yang menyebabkan datangnya petaka, masih ada dari rakyat Indonesia yang mereka kemudian mohon ampun kepada Allah, bahkan bukan buat dosanya, mereka mohon ampun buat dosa para pendosa yang boleh jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi kajian ini menjadi sesuatu yang akan mengingatkan kita untuk terlalu waspada, tetapi juga jangan terlalu menjadi ketakutan karena kita umat Nabi Muhammad. Kita berbeda dengan kaum Sabah. Kita berbeda dengan kaum Samud, kaum Ad. Kita umat baginda Rasulullah SAW. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Nggak bakal Allah siksa mereka. Secara kolektif negeri Indonesia dihancurkan bila masih ada orang yang beristighfar. Lain hal kalau udah LGBT menguasai negeri ini, wassalam mungkin. Mudah-mudahan itu tipsnya. Tapi yang perlu ditegaskan lagi, kadang-kadang di tengah kondisi seperti ini kita suka cuek dan melakukan pembiaran. Padahal ketika bencana itu turun, tidak juga menghancurkan orang-orang yang zalim, tapi orang beriman pun juga terkena bencana, Kiai. Ya, karena itu Al-Quran mengingatkan kalian perlu hati-hati dengan siksaan yang tidak hanya mengenai pelakunya saja. Al-Quran juga memberikan warning. Maka nanti akan dikomparasi di negeri ini masih lebih banyak yang beristighfar atau mereka yang kemudian membiarkan untuk terjadinya kemungkaran. Nanti kita akan kaji sebab-sebab terjadinya kehancuran negeri ini.
Mungkin kita akan bersabar sedikit karena nanti Al-Quran akan bercerita bila kita hindari ini, insya Allah kita diselamatkan. Terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik.